tim itu punya chance yang lebih besar, apalagi bisa ngedrag sampai ke arah mid late game. Cloud ini bisa jadi kunci kemenangan untuk tim tersebut. Tapi ya semua terus? balik lagi. Oh semua balik lagi. Kalau early dari lawan yang gak jalan juga jadi snowballing hitungannya. Benar-benar. Gimana caranya early mereka Kayak ditepuk match ya? pertama tadi tau gak? Betul. Gimana match pertama sulit banget untuk Sulit. Kabukinya farming. Lane-nya dijaga, Iya. berat banget tapi ternyata berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi Sabar aja kalau bawa Cloud tuh ya. sabar aja Besti. Wow. Wah, mereka juga ingin bermain agresivitas. Hijume pengen di outplay lagi nih sama seorang Vesagar. Momo-chan, Hilda juga masih bisa nggak di sini? Karena Hilda ada skill yang sangat luar biasa. Namanya combat ritual. Hilda ya, waduh kalau misalnya mungkin tipikal-tipikal ngebawa assassin yang butuh purple buff, kayaknya Hilda juga bisa jadi pilihan. Tapi dengan ada grok di tangan dari pemain Aura Fire, ini kemungkinan akan jatuh ke posisi roamer, bisa juga ke posisi XP. Tergantung XP yang diamankan sama pemain dari Force Legend ini siapa. Masih ada Lapu-Lapu, masih ada Yuzong, terbuka cukup lebar. Dan kita tahu dengan adanya potensi dari grok yang dipick untuk wild charge yang nge-cancel ke arah satu buah Feather Aztec. Untuk EVOS Legends tentunya posisi dari Hijume ini perlu untuk dijaga, perlu untuk di cover. Wings by Wings mungkin akan menjadi salah satu faktor yang akan menyelamatkan hidup dari seorang Hijume. Tapi Kadita dari Dreams di sini yang akan langsung diamankan melihat adanya potensi flanking yang dilakukan oleh seorang Dreams dengan Kaditanya yang kita tahu dengan adanya efek burst damage dari Rough Wave. Ini bisa nge-burst pemain-pemain dari Aura Fire di area early. Sementara Vesagar memang ngebawa ke arah satu hero yang kita tahu punya burst damage juga di awal, bisa clear cepat dengan Lilianya. Jadi kemungkinan EVOS Legend mereka masih bisa sedikit ditahan, tapi Psychots sempat berkata kalau performa EVOS ya untuk season ini sebenarnya udah nyatu. Cuma season 11 tentunya performanya bisa lebih baik lagi karena ingat Psychots adalah salah satu pemain yang kemarin juga sempat menang di ISF. Jadi sebenarnya untuk posisi dari XP lane ini terlihat cukup kuat untuk dari EVOS Legends sendiri. Brody bersama dengan Beatrix Ri ini benar-benar respect dengan adanya Kabuki yang selalu bermain dengan sangat amat luar biasa. Untuk kembali di posisi god lane mungkin ini bisa jadi jawaban untuk Aura Fire. 1 poin angka kemenangan di Aura Fire sudah dikantongi. Tinggal gimana caranya mereka bakal main lebih disiplin dan bahkan kalau kita lihat, aduh ini saya di level fokus ya. Disuruh lihat map, malah lihat dia sama yang lain. Aduh cukup sedih gitu. Ya sabar ya, Mas dasar ya. lo jomblo, sad boy. Lah. Ngaca bos, ngaca dong. Oh, jangan-jangan kamu sudah tidak jomblo ya? Masih kebetulan, Iya, masih rekor masih saya pegang. ya baik. Tapi kalau melihat dari draftnya kali ini ya Momo-chan ya, ini dari EVOS Legends ini sang macan putih ini benar-benar mereka ngasih line up terbaik mereka, gak bakal kendor ini. Dia bahkan sampai nutup Beatrix di arah god lane-nya. Early gaming dan kemungkinan besar akan ada hero-hero yang biasa Kabuki gunakan, mungkin akan ada Melissa harusnya. Melissa. Ya. Tapi Melissa udah tercounter dengan Parsianya, itu yang menjadi problemnya. Makanya ini sebenarnya sempat ditutup dan bahkan mungkin di deny pick juga kali ya untuk Aura Fire sendiri karena Brand sebenarnya masih bisa untuk memainkan Brody dan juga Beatrix tadinya. Namun karena mereka respect dengan adanya Kabuki. Yang kita tahu posisi dari Kabuki ini juga luar biasa. Dia selalu bisa masuk dari segi team fight-nya benar-benar di timing yang pas. Jadi kemungkinan kalau Kabuki dikasih benar-benar hero yang nyaman banget untuk in and out-nya. Ini kemungkinan akan menyulitkan pemain-pemain dari EVOS Legends. Sehingga Beatrix dan juga Brody ini ditutup. Apalagi kita tahu Brody memiliki efek stun yang bisa menghentikan pemain-pemain dari EVOS Legend. Tapi kalau ngomongin masalah gold lane, Melissa kemungkinan, kita lupa gold lane yang bisa diisi dengan magical power. Pahlevi memberikan Harit yang kita tahu dibawa ke late game juga, apalagi udah punya Holy Crystal, udah punya Magic Penetration dari Divine Glaive dan juga Genius One. Harit ini bener-bener bakal sakit banget damage-nya. Bingung, gak ada yang bisa nangkap dari Harit ini. Gak ada yang sama sekali bisa menangkap Harit. Dan nampaknya ini agak cukup berbahaya melihat pergerakan dari Tas akan menuju jungler seperti apa. Apakah jungler assassin akan dia gunakan tapi akan bisa ditumbangin oleh seorang Fredrin. Tapi dia menuju ke arah Arlott. Wow, pilihan yang sangat luar biasa nampaknya kali ini. Oke. Mungkin
Arlott tidak memiliki win rate yang sangat bagus untuk saat ini. Tapi yang bisa dipastikan adalah apapun bisa terjadi. 3 draft pertama EVOS itu kuat banget loh. Tapi di counter draft oleh tim Aura Fire. Iya, mereka Ini bawa bingung loh Harit. aku tadi hampir milih EVOS langsung setelah dari toilet. Pas ngeliat tiganya cuma, wah EVOS nih. Tapi langsung, waduh, draftnya Aura kok ngeri banget. Iya, mereka benar-benar nggak textbook, mereka nggak terlalu berfokus dengan physical damage dari Aura sendiri dan memaksimalkan adanya apa? Harit di posisi god lane. Alright, Aura Fire sang naga kali ini sedang mengungguli dengan 1 poin yang mereka miliki. Tapi dengan line up dari grafik yang berbeda dari sang macan putih, mampukah mereka membawa game ini ke game yang ketiga? MPL Arena sekali lagi tepuk tangannya! Go to the lane up down! 1 poin kemenangan sudah dikantongi oleh Aura Fire. Dan apakah EVOS Legends mereka masih bisa untuk menahan 1 poin? Dengan adanya draft yang cukup cepat untuk clear di area midnya. Dengan ngebawa Lilia. Dan juga bahkan kita melihat dengan adanya pergerakan dari Hai yang sudah mulai merusuh ke area purple dari EVOS Legends. Yes, udah pick Cloud sama Farsha. Mungkin menjadi pilihan utama, tapi lihat Fluffy di arah top lane, Psychot bahkan dipukul mundur ke arah belakang. Harus mau nggak mau mengeluarkan sprintnya. Sedangkan 1 buah Hijume. Terkena 1 hit terakhir, padahal Hijume yang mau ngagetin. Tapi tanpa sengaja Fluffy mau melakukan rotasi, jadi secara tidak langsung malah Hijumenya yang kaget di situ Momocan. Dan langsung mundur begitu saja. Sementara Psychot kali ini masih coba untuk tarik ulur di area atasnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk order Grab ada diskon sampai 90%. Jangan sampai dilewatkan kesempatan yang benar-benar ini enak banget sih kalau MPL udah jalan tuh. Pokoknya banyak promo ya teman-teman, banyak diskon. Apalagi sambil dukung tim favorit kamu tentunya. Dan level 4 sudah dikantongi oleh Van kali ini, sementara Brans bakal berfokus untuk farmingan ya. Dan Van berhasil untuk mendapatkan Komang. Dan apalagi buat kamu yang punya ayang-ayang, yang pengen romantisan, weekend, bingung mau kemana, mendingan langsung datang aja ke MPL. Karena ada MPL Date bisa dapetin diskon 20% untuk pembelian 2 tiket minimal ya teman-teman. Dan maksimal itu 4 tiket. Jadi total diskon maksimal tuh bisa dapetin diskon sampai 80.000. Dan yang pastinya cuma bisa redeem di blibli.com. Ayang, aku mau nonton dong. Tapi nonton MPL Arena aja. Boleh, boleh. Ya biasa aja dong. Gila, gue dimarahin loh lagi promo. Buset. Oke, kita langsung menuju ke arah pit starter terlebih dahulu. Melihat para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi nampaknya terperangkap. Fluffy! First blood berhasil mendapatkan dan no power of retribution. Aura Fire memilih team fight terlebih dahulu. 1 poin kill telah diamankan. Tapi bukan 1 poin kill yang equal. Bukan 1 poin kill yang adil. Untuk tim Aura dan juga EVOS Legends. Iya, sementara kali ini dengan lagi-lagi ya ngebawa Fredrin di posisi jungler. Efek sisi yang akan mungkin benar-benar dimaksimalkan untuk Aura. Yang dimana mereka pede tentunya dengan adanya mungkin skirmish yang bisa dibuka oleh EVOS Legends ketika mereka melakukan kontes ke arah objektif tertentu. Ini masih bisa ditahan sama Van. Sehingga Van lebih bisa untuk mendapatkan objektif tanpa adanya ketakutan ketika ditabrak balik oleh EVOS Legends. Alright, di arah soul lane. Fluffy lebih melakukan permainan clear minion. Permainan flanking yang mungkin akan dilakukan oleh seorang Psychos di war besar nanti. Mungkin akan diganti juga dengan flanking yang sama dengan seorang Fluffy. Karena dia kita lihat dari tadi Petrify gamingnya sangat baik. Dan di sisi sebaliknya EVOS Legends mereka dengan emblem yang mereka miliki, silahkan Momocan. Masih dengan penetration tentunya untuk kedua mid laner ngebawa Magic Worship. Dan sementara yang berbeda tentunya adalah dari sisi gold lanernya untuk Kabuki dan juga Brans di sini dengan Avaris. Untuk emblem support dari sisi goldnya untuk Brans biar farmingan akan lebih cepat untuk mendapatkan item-item yang dibutuhkan. Sementara Kabuki juga sama ngebawa dengan 90% untuk harga item. Untuk sang god laner di sini, tapi kalau dilihat dari untuk emblem atributnya, oh my god, watch out! Purified Gaming Hijume take down. Tidak cukup baik, mengejutkan sekali.
pergerakan high dan secara tiba-tiba membuat para pemain dari tim Aura Fire berhasil mendapatkan satu buah point kill. Dibalaskan dengan Rough Wave, tapi high akan menjadi pilihan utama. Terperangkap di dalam satu portal kali 24 jam. Dream gak bisa pergi lebih dalam lagi. Para pemain dari EVOS Legends Petrify dan Tas tertinggal. Tidak bisa diselamatkan. Dream juga menjadi korban. EVOS Legends, sang macan sedang tercabik-cabik oleh sang naga kali ini, tergigit lehernya. Itu Hai yang mungkin udah menyadari kalau dia nggak akan bisa selamat dengan mudah. Karena rotasi dari EVOS Legends mereka udah menangkap ke arah Hai terlebih dahulu dengan satu buah Rough Wave dari Dreams. Dan dengan adanya satu buah barrier yang sangat amat baik, Hai malah ngebuka potensi dari Aura Fire untuk bisa mendapatkan trade yang lebih untung. Satu buah apa tadi? Satu buah barrier yang Oke, meresahkan iya, ya. benar-benar. Emang bariernya itu sangat meresahkan karena bisa memperangkap 3 orang tadi depan sana langsung ya Momocan ya. Kenapa saya habis nanya dipukul, tapi kali ini Gak para pemain dari tim EVOS Legends, mereka mencoba all in. Alistovana peluang dibuka, Flavi di garis depan berhasil menggocek. Dan mengejutkannya, Flavi tidak ditumbangkan dengan all in yang dilakukan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Pasukan EVOS Legends kali ini mulai udah harus memikirkan mereka akan membawa game ini ke arah late game. Karena early 5 menit mereka tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan. Kabuki Purify Gaming digocek begitu saja. Hijume gagal melakukan pick off di arah bottom lane. Membuat EVOS Legends gagal menurunkan tempo gold yang mereka miliki. Dan ada 2 caster kali ini menuju ke arah Aura Fire Momochan. Ya, karena aku merasa kalau dibawa ke late game pun, ini Kabuki masih punya chance yang cukup besar untuk ngebawa Harit di posisi gold lane. Dan dengan adanya efek sisi yang dimiliki sama Fan cukup kuat di area depan ya. Dengan efek Town ini yang bisa ngasih space cukup banyak ke arah Facehugger, ke arah seorang Kabuki. Sementara Fluffy, dia akan lebih berfokus gimana caranya untuk menumbangkan Hijume di area backline-nya. Oke, Dreams berada di garis depan. Tidak Purify Gaming, one shot! Cancel Rough Wave! Dibalik ke Dr. Outplay! Sedangkan para pemain dari sini EVOS Legends mencoba untuk teamfight kembali. Blaster merangkap di depan. EVOS Legends tidak bisa punya power kembali. Tapi bukan itu masalahnya. Tiba-tiba Fluffy is coming up. Alistovana Blow akankah menutup teamfight kali ini? Tapi nampaknya tidak. Fluffy nggak punya Alistovana Blow karena Alistovana Blow-nya dipakai untuk menyamper ke arah bottom lane. Lihat dengan ada gocekan dari Kabuki. Satu buah Zaman Force memang dibuka tapi Chrono Dash-nya menghalau pergerakan dan bahkan damage yang dimiliki oleh Hijume dan pemain-pemain dari EVOS Legends. Mereka nggak bisa untuk menumbangkan ke Kabuki secara mudah karena ini benar-benar Kabuki ngelihat potensi dengan adanya satu buah Feather Astrek AOE yang cukup besar. Ini bisa aja Kabuki terkena one straight dan bahkan one hit damage dari seorang Hijume. So dia gocek dengan adanya Chrono Dash. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung Timnas Indonesia kita nanti di SEA Games 2023. Semoga tim Indonesia bisa bawa pulang emas. Itu ada Brans, ada Dreams, dan ada Psychots yang hari ini sedang bermain. Iya, 4 Dan pemain. ingat, 3 ya? 3 pemain. Iya. Tapi ingat, apapun yang terjadi, ya kan, Indonesia udah memberikan yang terbaik. Kita percayakan dan kita yakin mereka akan membawakan emas untuk kita semua yang Iya. ada di Indonesia. Dan perfect turtle untuk Aura Fire sehingga mereka bakal menang dari segi network. Oke, tim Fight Tas menjadi pilihan utama. Mencoba dihilangkan begitu saja. Kabuki masih bisa selamat. Tas terlalu lama membaik time membuat para pemain tim EVOS Legends kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psychos terlambat untuk memberikan cover di arah tim Fight top lane. Membuat dirinya agak sedikit bingung harus apa yang dia lakukan. Dia masuk ke dalam, dia tumbang. Dia mencoba untuk melakukan clear di tengah, dia bisa di take down. Mau tidak mau ya, itu doang yang bisa dia lakukan. Lihat, diperangkap oleh para pemain dari tim Aura Fire. Bahkan Psychos menuju sarang Kabuki. Fluffy is coming. Hai berada di garis depan. Psychos kali ini dengan bulir-bulir terbaik jeruk. Berhasil kabur dari jeratan Aura Fire. Kok ketawa sih? Kenapa? Bobo jeruk. Ya sorry. Iya kan memang bulir sih itu. Iya kan, kayak bulir-bulir kan. Aku gak siap Ji. Sorry. Tapi langsung menuju ke arah Dreams. Bakal coba di all in. Instant pick off begitu saja. Kabuki. Gold laner Aura Fire. Kali ini benar-benar sedang berapi fire. Berapi-api. Oh sorry. Karena ya ngebawa Dreams yang main Kadita kita tahu memang potensi flanking ini lebar banget untuk EVOS Legends. Tapi kalau gagal itu bakal jadi pedang mata 2 Dreams bisa aja ditumbangkan juga. Karena lagi-lagi ini Kabuki yang belum tumbang sama sekali dan Fluffy selalu mendistract, ngecari pemain yang berada di area backline. Entah itu Hijume, entah itu Dreams. Split pushnya sih dari Fluffy sih yang aku lihat dari tadi mengerikan sih. Gak cuma dia Lihat. tahu,
Iya dia mainin laning jauhnya terus tuh. Nah dia Iya. dorong dulu laning jauhnya. Coba poking Lordnya. Dipaksa untuk gimana caranya EVOS Legends ikutan setup. Tapi lihat one shot diberikan. Tas bakal di-instant pick off. Tepakan Federer Strike dari Hijumi nggak bisa membuat Tas bertahan di depan sana. Drift gagal untuk menenggelamkan para pemain dari tim Aura Fire. Bahkan Vestager kali ini tidak berhasil ditenggelamkan oleh seorang Drift. Di sisi sebaliknya Fluffy mendorong laning jauh yang mengakibatkan Aura Fire tidak bisa dibendung dari objektif yang mereka dapatkan. EVOS Legend mau tidak uam merelakan apa yang dia miliki. Fluffy tidak bisa masuk lebih dalam, tapi Fluffy memastikan minion mereka menang jauh di arah bottom lane. Iya, dan Lord Slain by Samsung Galaxy S23 berhasil diamankan oleh Aura Fire. Yang tadi mereka sempat untuk main sedikit mini gamesnya, mereka benar-benar nahan pergerakan dari Tas yang tadi mau nyebrang tuh dari area mid untuk melakukan kontes ke area Lord. Tapi dengan wild charge, dan kalau kalian perhatiin, satu buah Feather Astrek dari Hijume itu benar-benar di-cancel dengan satu buah lagi. Barir yang meresahkan dari seorang Barir. Dan untuk item in-game by Dunia Games kali ini yang kita lihat sebenarnya posisi dari Kabuki dia udah cukup kaya sebenarnya. Dia punya Holy Crystal, dia punya Feather of Heaven bahkan. Tapi oh my god, Momochan! Hijumi terperangkap untuk masih ada Wings by Wings. Masih ada Ferry Ferdiansyah. Masih bisa berhasil mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim EVOS Legends tidak kehilangan high ground defensif mereka. Walaupun udah tidak ada Feather Astrek, tapi satu hal yang mereka harus perhatikan, Drift gagal kembali untuk menenggelamkan Sanaga. Bahkan Drift yang ditenggelamkan dalam lautan api. Kali ini EVOS Legends mencoba untuk bertahan. Aura Fire, mereka mendobrak masuk. Vestager, Petrify Gaming dikeluarkan, Tas terperangkap dan hilang begitu saja. Oh my god, Brad memberikan blessing duetnya, tapi nampaknya masih belum cukup. One last hit from Vestager, mencoba didapatkan, dan Brad berhasil melakukan triple kill. Looking for Mania, mencoba dikejar begitu saja. Bahkan Flicker mau tidak mau membuat dirinya harus pulang. Sedikit demi sedikit, Brand sudah kembali ke dalam langkah yang benar, ke jalur yang tepat. Sang King Brands udah berhasil mendapatkan triple kill di menit yang ke-11. Aura Fire yang bermain agak sedikit beresiko ya. Kalau kita lihat instant reply presented by Samsung Galaxy S23, ini posisi dari turret base-nya belum pecah, tapi Fluffy memang udah maju ke area depan. Sehingga Brands udah masuk duluan ngasih basic poke damage ke arah seorang Fluffy. Dan posisinya Kabuki ini udah kejepit di tengah-tengah di area turret base yang belum pecah. Plus Brands ngebuka timing blazing duetnya pas banget. Jadi udah pasti Kabuki yang udah kena damage dari turret, kena juga damage dari Brands. Tapi tahu nggak yang lebih krusial apa? Satu, Vestager ikutan masuk ke dalam base turret, sedangkan dia gunain Black Shoes-nya untuk mundur. Sedangkan kalau dia nggak pakai itu, tadi di team fight tadi, Brands itu tumbang sama dia. Karena ada Black Shoes. Black Shoes. Iya kan, Brands semakin mendekat sama dadu meletus. Iya, tapi ya mungkin tadi trade sebenarnya mau dicari sama Vestager, namun tentunya kehilangan dua pemain dari Aura Fire udah pasti jelas timpang dari segi damage dan juga dari team fight-nya akan lebih diunggulkan untuk EVOS Legends. Timpang. Dan gold difference by UBS kali ini masih dipegang oleh Aura Fire. Bahkan dengan perbedaan net worth 4.600 Aura Fire. Sekarang menuju ke arah menit ke-12. Biasanya ini bakal jadi satu momentum di mana Brands udah mulai dapetin power spike-nya nih. Oke, tampaknya mereka tahu Momochan. Betul. Aura Fire nggak boleh terlalu lama nge-drag sampai ke late game. Benar. Dan silakan Momochan kita lihat kali ini di mana bottom lane gagal berhasil melakukan split push. Vestager telah dikeluarkan, Black Shoes-nya informasi telah diberikan. Watch telah didapatkan tapi Tas sudah mulai setengah darah. Trace mundur ke arah belakang, 1 point kill diamankan. Tidak ada high, tapi blessing to win. Membuat Blast masih mendapatkan Lilia. Mundur sejenak para pemain dari tim Aura Fire. EVOS Legends stance too strong kali ini Momochan. Iya, sementara dengan adanya retribution di tangan Van, terlalu mengambil resiko sih. Ini dia sendirian di area depannya. Dan Fluffy mencoba untuk memberikan distraction. Tapi tentunya dengan satu buah Feather Astrek, Hijume berhasil untuk mengusir seorang Fluffy. Alright, bakal ada satu buah Van yang akan masuk ke dalam. Tapi nampaknya kali ini tetap tidak akan berhasil. Psychots, Hijume bersama dengan Dreams benar-benar menahan sekali agar para pemain tim Aura Fire tidak bisa masuk lebih dalam ke arah pit lord, dan itu yang terjadi. Ya, lagi-lagi ya dengan adanya yang memang sebenarnya ini harus ngebuka dari segi mapnya terlebih dahulu, apalagi dengan momentum lord yang sudah mulai spawn juga di menit yang ke-13 dengan item in game
by Dunia Games yang kita lihat belum ada immortality sebenarnya dari tim Aura Fire. Karena sekarang dengan perbedaan 4.000 net worth yang tadi diungguli oleh Aura Fire, sekarang udah mulai menjadi lebih kecil perbedaan net worth-nya. Hanya 1.300 dan immortality di tangan Cyclops kali ini. So kita bakal melihat apakah ini damage-nya cukup dari pemain-pemain EVOS Legends. Karena Brand seharusnya udah dapetin item yang dimana dia juga punya satu buah rope untuk memberikan sedikit respect terhadap magical damage yang dimiliki oleh seorang Kabuki dan juga Facehugger. Betul sekali, tapi ingat semakin late game Kabuki semakin Iya, sakit. Yang makanya. mereka harus perhatikan, Brans benar-benar harus menjaga positioningnya. Brand juga sakit sih. Dan Ji. jangan lupa, battle mirror image-nya juga harus dijaga. Jangan dibiarkan begitu saja. Takutnya, just in case akan ada team fight kali ini tiba-tiba di arah belakang. Oh. Itu dia tetap bisa bertahan hidup. Tapi lihat Fera Esek dikeluarkan menuju ke arah garis depan. Watchers! Menutup hijaunya dengan Purify yang telah dikeluarkan. Hai, akan coba ditumbangkan para pemain dari tim EVOS Legend. Kabuki is back. Kill spree berhasil didapatkan. Poin kill yang sangat mahal. Tapi lihat, Tas masih mau lebih. Van berhasil meng-follow up. Tas terperangkap dan bahkan hilang. Shutdown didapatkan. Rafael pun gak bisa menutup Tris. Petrify Gaming 3 hilang. Ini bencana. EVOS Legend kehilangan 3 macannya. Fokus ke arah mid lane. Flavi is coming. Best ditarik. membuat para tim EVOS Legend. Akankah mereka kehilangan King Brans juga? Damage-nya terlalu besar. One last hit. King Brans gak bisa menahan damage lebih lama lagi. Setidaknya King Brans berhasil melakukan clear minion. Gak bisa, ini ada Hijume yang bentar lagi bakalan spawn dan high ground defensive masih dimiliki oleh EVOS Legends. Aura Fire, mereka harus main lebih sabar. Mungkin bisa mainin metode pick off yang seperti dia lakukan tadi di area midnya. Mereka dapetin 1, mereka berhasil untuk bahkan dapetin ke arah tas. Ini udah jadi poin yang cukup mahal karena posisi dari pemain EVOS Legends tadi tuh terpaut cukup misah-misah. Satu lagi di area jungle, dari Dreams-nya juga lagi di area bahkan bisa dibilang dari area bawahnya. Brans di sini yang memang sempat maju untuk memberikan satu buah dealing damage dengan adanya basic attack. Ketika dia tahu 2 pemainnya tumbang dari EVOS Legends, dia langsung respect mundur. Oh, dibalikan kembali keadaannya, tapi sayang sekali Petrify yang dikeluarkan Fluffy ini ternyata sia-sia. Ingat, Fluffy nggak boleh terpancing dengan gameplay dari Brans, Cimo. Notes aku buat Fluffy kayaknya harus agak sedikit main sabar. Jangan terlalu mukil ya anggapannya ya, hitungannya. Dan mungkin lebih memanage gimana minion ini bisa berjalan. Karena dia bisa aja ke pick off oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Oke, Brans lihat damage-nya terlalu besar. Fluffy mencoba buying time, Knife for Night telah dikeluarkan. Alex up on the blow! Fluffy, immortality pecah tapi telah membuat satu buah point kill atas tim EVOS Legends yang sangat mahal. Defense akan coba terjadi. Tas adu retribution. Dan Van berhasil mengamankan retributionnya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Kabuki mencoba untuk meloncat mendapatkan tas. Dan tas akan coba ditumbangkan. Tas too strong. Hijobi ter-take down. Cyclones gak bisa menangkap seorang Kabuki. Malah di arah belakang. Tas terperangkap. Tas terbaiting. Blazing duet from Bans. Kali ini berhasil membuat Kabuki ter-take down. Immortality-nya pecah. Drip di depan sana. Dan Van terperangkap. Lord yang dia miliki akan menjadi Lord giveaway kalau mereka tertumbangkan semua Momo-chan. Oke, dan kali ini Facehugger mencoba untuk mundur. Sementara EVOS Legends mereka terus maksain, Ji. Oh my god. Van hilang immortality. Watch dikeluarkan. One last hit for Brans. Tapi immortality dibeli di saat yang tepat. Fast hand yang diberikan terhadap King Brans kali ini berhasil membuat EVOS Legends meredam keganasan dari Aura Fire yang berhasil mendapatkan Lord dengan maksimal. Dan itu ya, tim fight di area Lord sebenarnya tas itu coba untuk ngebait biar pemain dari Aura Fire ini ngejarnya fokusnya ke tas. Jadi dia war lagi. Jadi Kabukinya yang ketinggalan di area belakang habis numbangin Hijume ini bisa di pick off sama pemain-pemain EVOS Legends. High ground yang kuat dan bahkan lihat Brans udah nggak boleh sama sekali dibiarkan begitu saja. Iya. Di sini rule number 1 adalah kalau Aura Fire gak punya Summon Force Kabuki, jangan sampai team fight. Dan lihat, Dreams berhasil menggocek permainan dari tim Aura Fire. Dan, Dreams kali ini. Dan pemain dari EVOS Legends ini cukup pintar untuk tarik ulurnya ya. Jadi Aura Fire jangan sampai ke bait. Jangan benar-benar sampai ke bait karena biasanya nih kayak bait-bait kecil yang dilakukan sama Tas itu memang terlihat cukup wah ini kalau tasnya tumbang enak banget nih buat Aura Fire. Tapi di sisi belakangnya mereka harus ingat Kabuki ini harus dijaga. Brand sekarang di menit ke-18 ini udah bener-bener sakit banget. Lihat poke damage ke arah Fluffy aja itu Fluffy-nya rontok. Lihat dia memegang damage deal terbesar sebesar 100 hampir 120.
deal damage buat Brans. Jadi Aura Fire di menit ini tentunya mereka harus respect dengan damage yang dimiliki oleh Brans. Dan bahkan Kabuki tertinggal cukup jauh, 79, hampir 79 ribu damage-nya yang dimiliki. Dan ingat posisi ketiganya adalah Hijume. Yang dimana ini high ground dari EVOS Legends. Punya efek AOE yang benar-benar besar banget. Efek CC juga yang kita tahu kalau pemain Aura Fire, apalagi Kabuki dan juga Facehugger sampai ketangkep di area of effect-nya. Ini benar-benar bahaya banget untuk Aura Fire. Untuk Immortality, sejauh ini Brans tadi sempat untuk ngebeli ke arah Immortality karena dia tahu team fight-nya hampir menumbangkan Brans tadi di area mid, namun kali ini udah dijual. Lebih mengambil ke arah Haskell kali ini untuk segi dari regen HP-nya juga. Dan bahkan Tas udah punya Immortality kali ini. Sementara dari damage-nya Dreams tentunya dengan penetration, lihat tuh sakit banget Brans. Buset. Makanya aku bilang Fluffy kalau mau split push dia nggak boleh untuk 1v1, apalagi 1v1-nya sama Brans ya. Itu Brans bener-bener di cover sama pemain-pemain dari EVOS Legends. Setidaknya ada satu yaitu Dreams yang bakal nggak cover Brans. Karena meskipun damage-nya sekarang Brans udah ada, tapi ingat Fluffy kalau menjadi korban dari pemain-pemain EVOS Legends, ini team fight-nya aja bakalan timpang buat Aura Fire. Oke, tapi kalau menurut aku pribadi ya, Fluffy udah nggak boleh split push lagi sih. Iya Dia udah nggak punya power apa-apa. Clear minion boleh, split push enggak. Tapi kita lihat EVOS Legends bakal coba untuk mendorong ke arah Lord. Tetap save the day. Berhasil menumbangkan Kabuki. Berhasil mendapatkan Lordnya. Membalikkan kanan dan lihat King Brass di arah top lane. Mencoba untuk mendorong minion yang mereka miliki. Tas Dede kali ini berhasil mendapatkan Lord dengan retribution yang luar biasa. Wow, dan bahkan kali ini EVOS Legends mereka yang memegang dari segi net worth-nya di sebanyak 4.200 yang awalnya Aura Fire yang mengungguli. Tapi di menit ke-20 kali ini tentunya Brans belum tumbang sama sekali. 504 KDA yang benar-benar dimiliki oleh seorang Brans ini ngebuat dia tentunya akan lebih kuat dari segi pasif yang kita tahu stacknya akan semakin bertambah. Dan bahkan Brans kali ini dia tidak perlu capek-capek. Dia tinggal nunggu aja sebenarnya satu pemain dari Aura Fire seperti Fluffy yang mungkin selalu terpisah dari kawanan Aura Fire. Oke, betul sekali. King Brans ini jangan sampai terperangkap, lihat di depan sana. Damage yang besar diberikan oleh seorang Hijume. Tapi Tas membawa Lord di arah top lane. Berhasil menggiring begitu saja. Best turretnya telah pecah dua. Kali ini bahkan diunggulkan oleh tim EVOS Legends. Best turretnya kali ini dibalikan kembali keadaannya. Konsel Gaming telah dikeluarkan, tapi Dreams memilih untuk mundur. Tidak ada pasif yang dia miliki, tapi Fluffy tidak bisa nge-flanking sama sekali. Tidak ada power untuk seorang Fluffy. Fluffy cuma bisa melakukan clear minion sekarang. Dia harus sadar, powernya udah sedikit tertinggal. Fluffy di depan sana, Petrify Gaming, Brans masih bisa bertahan. Brans gak punya immortality, Fluffy-nya hilang, tertinggal begitu saja. One shot dan Alex top on the blow. Hanya untuk bisa membersihkan minion di arah bottom lane, Momo-chan. Dan dua best turret sudah pecah di area mid dan juga area atas dari Aura Fire. Mereka harus lebih peka terhadap minimap. Dan bahkan kali ini Brans yang bahkan menurut aku sekarang dia yang bisa split push. Fluffy memang terlihat dia coba untuk nahan pemain-pemain dari EVOS Legends dengan cara ngegunting atau mungkin nge-cut dari area rivernya, dari area jungle-nya. Tapi masalahnya itu bakal mahal banget. Oke, Kabuki. Purify Gaming telah dikeluarkan. Zaman Force hilang. Dreams di depan sana. Brans terperangkap oleh seorang Fan. Apres Ward-nya membuat seorang Brans akan maut. Tapi Kabuki tertinggal. Psycho Spawn Immortality-nya pecah. Fan gak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Dan di sinilah Immortal para pemain dari Aura Fire sudah tidak ada artinya. Pecah satu persatu. Tas masih berhasil dipingkong. Fluffy mengejar King Brans di depan sana. Dan bahkan Brans still survive. Hai, masih mau lebih. Shut down. Lihat mata Hai benar-benar menuju ke arah King Brans. Di mata-matamu, di mana matamu, disitulah Brans berada. Langsung dikejar tanpa adanya sedikit pun kenal takut. Brans shutdown, Aura Fire punya nafas lega. Gila itu tipis banget loh sebenarnya karena posisi dari Kabuki udah ke pick off duluan. Immortality udah pecah, dia beli Winter Truncheon dari Kabukinya. Dan sempat ketahan, namun ternyata damage dari Brans ini emang udah terlalu sakit. Fan mencoba untuk masuk ke area depan untuk memberikan efek town dan bahkan sisi dari Apresiarwa. Tapi ketika Brans juga terlalu overcommit di area midnya, ini kepok duluan sama pemain-pemain dari Aura Fire. Dan sekarang EVOS Legends, mereka yang dibalikin keadaannya oleh Aura Fire, mereka yang harus melakukan defense terlebih dahulu. Yes, dan bahkan EVOS Legends, ingat Brans sudah pecah. Immortality harusnya tidak ada di tangan dari Brans kembali. Iya. Brans ini juga harusnya bingung. Dia punya Weon atau Winter.
Iya. Karena nggak bisa secara bersamaan. Bener, apalagi sekarang udah menuju ke arah late game. Dan Brans ter-shutdown itu menjadi efek snowballing dari segi network yang mungkin memang semenjak memasuki menit 20 emang udah nggak akan terlalu kelihatan ya efek perbedaan network yang terlalu jauhnya. Tapi masalahnya ini Immortality dan Winter yang akan menjadi asuransi jaminan untuk tim dari Aura Fire dan juga EVOS Legends. Oke, sebentar lagi kita bakal langsung ada lihat team fight di arah top lane. Langsung ada Fnatic dikeluarkan tapi Lord bergerak mundur di arah bottom lane. Satu terdapatkan, Kabuki menuju ke arah seorang Brans. Mundur ke arah belakang Dreams, berhasil menutup Facehugger. Lagi-lagi tim fight dimenangkan oleh tim EVOS Legends. Dua ter-takedown. Walaupun Lord bergerak dengan sangat bebas, Momochan mereka akan mendefend tanpa adanya Fluffy dan Facehugger. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Aura Fire. Dua-duanya tidak ada yang mau kalah. Sang Naga dan Sang Macan ingin mendapatkan kemenangan. Tapi MPL Arena, mana tepuk tangannya? Match yang benar-benar keras banget untuk match penutup kita pada hari ini. Dan terlihat dari kedua belah tim mereka. Sekarang ini kedua gold laner yang benar-benar harus jadi tulang punggungnya. Memasuki menit ke-25, Kabuki dan bahkan aku bisa bilang Facehugger yang sekarang udah mulai diprioritaskan juga oleh seorang Dreams. Dreams memang mungkin bisa dibilang dia bakal agak lebih terlihat sebenarnya dengan potensi di mana sekarang pemain-pemain dari kedua belah tim mereka bisa masuk ke area jungle-nya. Mereka bisa potong dari arah manapun. Tapi pergerakan kalau Dreams gak ketahuan apalagi dari posisi Brans yang di cover habis-habisan. Ini EVOS Legends mereka punya chance yang besar untuk memaksakan di game ketiga. Oh, Vader Strike di cancel begitu saja. Hai sih berani banget sih. Berani banget, tapi mau mencan satu hal. Apa? Ini aura. Ini jati diri Aura yang hilang dari kemarin. Yang mereka lawan EVOS Legends loh. Iya loh. Dengan line up terkuat mereka. Betul. Setuju. Dan bahkan sekarang aku bisa bilang EVOS Legends juga belum bisa terlalu tenang-tenang banget. Dan kalau kita ngelihat dari Lord Advantage barusan, ini sampai hilangnya goldnya udah menurut aku ya sekarang udah gak terlalu berefek banget sih. Cuma turret damage-nya ini bener-bener berasa karena posisinya EVOS Legends yang tadinya gak kehilangan satu turret di atas harus jadi hilang juga. Karena mereka terlalu fokus untuk gimana caranya mereka nahan Lord yang maju di area bawah. Sementara tim fight-nya dipaksain sama Aura Fire tadi di area atas. Dan in-game equip yang akan kita lihat apakah kedua gold laner kita mereka punya jaminan asuransi hidup yang lebih panjang. Sementara ini belum ada dari kedua belah tim. Tapi kalau dari Kabuki dia udah respect dengan satu buah Oracle. Damage dari seorang Hijume dan juga Dreams. Yang bisa aja flankingnya ini masih terjadi dari EVOS Legends. Yes, benar sekali. Flanking yang akan terjadi dari EVOS Legends dan bahkan flanking power EVOS Legends itu lebih kuat. Harusnya dari tim Aura Fire mereka udah harus hafal patternnya dari EVOS Legends. Di mana ada Brans, di situ ada Dreams. Iya. Berarti tandanya kalau misalnya Brans kelihatan di arah bottom lane, berarti di atas cuma ada 3. Harusnya begitu dong. Dari tadi kan gameplay seperti itu. Iya, karena yang nemenin Brans ini kok pasti satu orang minimal Dreams. Satu, dan orangnya itu akan membuat burst damage. Berarti tandanya secara tidak langsung mereka punya power untuk melakukan team fight dong. Iya, dan masalahnya ini sulit banget karena udah nggak punya turret base dari Aura Fire. Jadi super minion akan berjalan dari 3 lini. Sementara EVOS Legends masih ada satu turret base di area mid. Jadi harusnya kalau mereka memang lebih concern untuk dari sisi laning minionnya itu mereka cuma pikirin dari atas sama bawahnya aja. Pusing 7 keliling tuh para coach nampaknya. Semuanya pegangin pala aja kayak punya utang. Ini kayak masing-masing coach kayak berharap jangan sampai tumbang god lane. Pusing pala ya, udah detik-detik awal bulan tapi belum cair gitu palanya tuh. Nah, lihat para pemain dari tim EVOS Legends dan juga Aura Fire masih tarik ulur. Ada teriakan pusing-pusing dari penonton nampaknya membuat suasana makin lebih ramai. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka kali ini belum terlihat semua. Psychots dan Tas selalu menjadi pilihan utama. Tapi Brans sepertinya terdeteksi di arah tengah. Mencoba dipoking begitu saja. Fluffy tidak kuat Momochan untuk menahan damage dari Brans. Itu Fluffy harus menurut aku dipertahankan. harus respect sekarang sih. Dia udah gak bisa 1v1 meskipun dia coba untuk buying time ya. Cuma masalahnya kalau 4 lawan 5, ini Aura Fire bisa ditabrak balik oleh EVOS Legends. Apalagi posisi Brans gak ada yang bisa ngiket. Tapi oh my god, Hijume akan ditangkap. Immortality-nya akan dipecahkan begitu saja. Tapi di sisi sebaliknya Facehugger. Sudah ada satu bro upgrade sword. Menangkap Hijume di arah tengah. Para pemain dari EVOS Legends memaksa untuk team fight. Bergerak di arah mid lane minionnya. Kabuki kali ini mencoba untuk recall. Tapi untungnya ada Fluffy yang menyelesaikan tugasnya dengan cepat.
Brans kali ini masih belum keluar powernya. Kabuki mundur ke arah belakang. Dream Trap dengan Brans dan lihat! Ditangkap begitu saja. Hilang funnya. Immortality-nya pecah. Flave is coming up. Psychos terperangkap di garis depan. EVOS Legend harus mundur. Brans gak ada temannya. Bahkan satu persatu EVOS Legend hilang. Psychos 73 detik. Kalau kata streamer, nyeduh kopi dulu juga belum hidup. Oke, dan dua Winter Truncheon untuk Psychots dan Hijume. Dan tadi aku ngeliat ketika posisi Psychots tumbang itu Winter Truncheon-nya udah jadi. Jadi kemungkinan agak sedikit lama tapi hai. Alright, hai dipecahkan Immortality. Tas berada di garis depan, Brans free hit, Van di garis depan, belum ada press red. Blazing 2 telah keluar, informasi telah diberikan. Kabuki versus everybody depan sana menumpahkan tas. Immortalnya pecah, tapi Brans berhasil membalikan kembali. Terlebih dahulu, tas, outplay from tas. What a play, berhasil mendapatkan 3. Dan bahkan EVOS Legends membalikan keadaan. Tukang sampai ke jemur God, oh my God. Dan bahkan ini menjadi kesempatan untuk EVOS Legends mencoba untuk mendapatkan satu objektif love yang mahal banget di menit yang ke-30 setelah 50 detik fun. Hari ini harus benar-benar bersabar dari Aura Fire. Kabuki, ya menurut aku memang sebenarnya Blazing duetnya Brans itu udah pecah, udah keluar. Tapi masalahnya kalau Kabukinya masuk gak ada yang nge-cover, ini juga bahaya. Bransnya tadi juga masih bisa untuk tarik ulur dengan satu buah Battle Mirror Image. Dan itu dimaksimalin banget karena ketika Kabuki masuk, dia nggak bakal bisa mundur dengan cukup mudah karena dia nggak bawa flicker, dia bawa Purify. Lord bergerak ke arah base Aura Fire. Tanpa adanya Kabuki, tanpa adanya Van. Mampukah mereka mempertahankan base mereka? Vader Strike berhasil hilang begitu saja tapi Fluffy terperangkap. Dreams mencoba untuk melakukan flag K. Raven dikeluarkan. Ini bencana! Sang macan menolak pulang dengan 2-0. Sang naga kembali ditarik dari langit. Lihat ketegangan yang terjadi. EVOS Legends berhasil membalikkan keadaan. What a epic comeback from EVOS Legends.